Nah, hati adalah rumahku, rumah adalah hatiku. Nah, gitu. Ya. My heart is my home. Agar hati menjadi luas, Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita. Apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kamu kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ketenangan batin tercapai. Hati pun menjadi tentram. Islam itu adalah Islam yang mengajarkan gimana letak keseimbangan. Seperti halnya dikatakan bekerjalah kamu, sudah seharusnya kamu bekerja. Kalau sebagai santri, belajarlah kamu, namun seharusnya sudah kamu belajar. Ikhtiarlah kamu, seharusnya kamu sudah ikhtiar. Namun di samping itu minta tolong kepada Allah. Kita belajar di rumah ya. Terus kita berdoa, ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat gitu. Ilmu lahir ataupun ilmu batin. Nah gitu. Manusia, ingat, manusia hanya wajib berikhtiar, manusia hanya wajib berusaha atau berjuang, namun tidak wajib untuk berhasil karena hasil adalah hak Allah. Nah, perlu diingat, yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak usaha. Yang belajar saja tidak wajib pintar, apalagi yang mau tidak belajar. Untuk itu mari kita semangat untuk belajar. Kita harus tumbuhkan dalam jiwa kita rasa kedisiplinan ya. Berangkat sekolah harus tepat pada waktunya. Berampat ngaji juga harus tepat pada waktunya. Jangan sampai malasan kalau kita ingin hidup bahagia gitu ya. Lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Minta izin minum dulu ya. Yang kedua, orang bahagia tadi darul wasiun. Nah sekarang yang kedua, markabun syariah. Markabun syariah ya, punya kendaraan cepat. Nah, punya kendaraan kendaraan itu apa? Nah, kendaraan itu alat transportasi. Tujuannya apa? Memudahkan komunikasi. Maksudnya apa? Orang bahagia itu pergaulan dan pengetahuannya luas. Pergaulannya pun luas. Tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Nah, tahu katak? Katak teh bangkong. Tempo bangkong ya, tempo bangkong. Bangkong lamun najero liang. Aya jelema ngelok deu. Awa jelema nolol deu. Nah, aya jelema ngelok deu. Awa jelema ngelok deu. Nah, itu bangkong. Jadi kita jangan seperti picik di bawah tempurung. Kita harus gaul. Cuman gaul juga yang ada manfaatnya, yang bernilai positif gitu. Jangan gaul jeung tukang abok, jangan gaul jeung tukang ngomik tapi gaullah dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan seperti para ustadz, para ustazah, ulama ya. Kan dalam sholawatan juga pernah saya sampaikan ya. Ya doa hiji khusus kasim pribadi nurut ka tukang ilmi mudah-mudahan si ngarti. Nah, mudah-mudahan si
Ye doa nu kadua usus ka para pamuda ulah hayang rumah tangga padahal ngaji can bisa tah tong waka karawin sia ngaji can bisa ke lamun geus bisa ngaji itu siga Pak Ahmadnya ya tuh kakara nges bisa ngaji, nges bisa gawe, nges bisa usaha, silahkan berumah tang. Ya doa nu katilu khusus ka bapa jeung ibu ibadah mah kudu perlu ka pangeran anu satu. Ya doa nu kaopat khusus ka para pejabat kudu adil ka masyarakat terutami ngajak sholat. Ya doa nu kalima khusus ka para ulama punten Pak Ahmad rumah sajaman ayeuna kudu bersatu agama. Oh ya itu sudah dibeberkan dalam sholawat ya. Yang ketiga orang akan bahagia yaitu misbahu mudia. Nah misbahu mudi yaitu punya lampu penerang. Ini lampu apa ini? Lampu Philip ya itu si lampu kristal itu lampu Mercury itu pun masih lampu hidup tidak akan berhenti hingga dunia. Setuju atau tidak setuju, rela ataupun terpaksa, kita semua akan berangkat kemana? Ke rumah. Rumah yang mana? Rumah masa depan. Apa artinya? Kuburan. Kita semua akan berangkat menuju rumah masa depan. Ini kan saya bicara tentang kuburan, ini kan saya ini sedang berhadapan dengan calon-calon jenazah ini. Betul tidak? Calon menteri belum tentu menjadi menteri. Calon pejabat tinggi pun belum tentu menjadi pejabat tinggi. Calon dewan pun belum tentu menjadi calon Tapi kalau calon-calon jenazah pasti yang miskin mati, yang kaya mati, raja-raja mati. Ade-ade mati kak, ade-ade mati, Pak Ahmad. Nah, saya yang bilang ya. Saya belakangan sedikit. Nah, kalau saya sih gampang saja ya, adik-adik duluan silakan, Pak Ahmad duluan silakan. Saya kalau enggak saya belakangan, Pak Ahmad duluan atau adik-adik duluan silakan. Memang yang masalah maut itu misterius problemnya, sangat misterius problemnya, sehingga disampaikan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kontrak umur itu wafat berapa tahun? Tiga tahun ya. Nabi Muhammad pun diperingatkan malaikat Jibril, ya Muhammad, inna sita fa innaka mayyitun wa mal maksita fa innaka tumit. Hai Muhammad, hiduplah seenakmu, hiduplah seenakmu, hiduplah sesenangmu. Kau mau ke barat boleh, mau ke enggak boleh, mau bina yang baik oke, mau bina yang tidak baik silakan, hiduplah semaumu. Tapi ingat
fa innaka mayitun, kamu akan Cuma 3 yang mengantar. Ingat, apa yang mengantar? Coba, siap dengerin. Setelah kita mati dibawa ke kubur, cuma 3 yang mengantar. Apa? Keluarga, maluhu wa maluhu. Keluarga, harta, amal ikut mengantar. Cuma 3 yang mengantar tadi. Keluarga, harta, amal ikut mengantar. Cuma sayang, 1000 kali sayang, yang 2 ini pulang ke rumah tidak mau masuk ke liang kubur. Tidak akan mampu menemani kita di gelapnya alam kubur. Yang pertama, keluarga. Tidak seorang pun keluarga yang kita cintai, yang kita sayangi, baik itu istri, baik itu paman, baik itu anak, mau masuk ke liang kubur menemani kita di alam kubur kalau kita mati. Coba di Bakoman ada enggak? Saya tanya, keluarganya yang ikut menemani di dalam kubur ada enggak? Tidak ada. Berarti pulang ke rumah tidak mau masuk ke liang kubur. Nah, ya, walaupun istri Pak Ahmad ini yang dulu pernah berjanji seia sekata dengan Pak Ahmad, yang apalah artinya bila hidup tanpamu di situ. Dia bilang seperti itu Pak Ahmad, tapi kenyataannya kalau kita mati, ya, mata yang kanan menangis, mata yang kiri apa ganti. Nah, ya. Yang kedua, yang akan meninggalkan kita, yang pulang ke rumah yaitu harta. Harta tidak mau pulang ke rumah. Jangankan harta, kendaraan pun parkir di kubur. Pulang ke rumah tidak mau masuk menerangi di alam kubur. Tuh, ya. Namun yang akan alam kubur akan menerangi di gelapnya alam amal. Lampu penerang yang akan menerangi kita di gelapnya alam barza adalah amal soleh yang kita ya. Ahmad menyumbang buat dana masjid 1000, lumayan terang, ya. Adik-adik menyumbang, menyisihkan uang jajannya untuk menyumbang atau madrasah 100, lumayan seterang kulit. Nah, kita di gelapnya alam barza adalah amal perbuatan. Merkuri ini tidak akan mampu menembus gelapnya alam barza. Kristal pun tidak akan mampu gelapnya alam kubur. Namun tetap yang akan terbaik menemani kita di gelapnya alam barza adalah amal yang soleh. Kenapa? Karena di sana ada kehidupan lagi. Kita butuh penerangan. Apa penerangnya? Amal soleh yang kita lakukan ketika di alam dunia, gitu. Ya. Harimau mati ia tinggalkan kulit atau belang. Gajah mati ia tinggalkan. Manusia mati tinggalin hutang tuh. Untuk itu, nah ini diibaratkan, adik-adik, kalau kita berangkat saja ke Talang Padang itu pasti bawa bekal, betul? Bekalnya bensin, selet, ya. Angkat banyak lagi membawa bekal. Tadinya ke Talang Padang 10.000, ke Pringsewu berarti 20.000. Berangkat lagi adik-adik ini ke kota yang lebih jauh. Mungkin semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang kita bawa, gitu. Namun
Jikalau kita berangkat ke Jakarta tidak membawa bekal, jangankan di Jakarta, melarat di jalan sudah pasti. Kenapa? Karena berani berangkat tidak bawa bekal. Begitulah orang Islam, belum sempat sholat, ilmu pengetahuan belum banyak, belum sempat zakat, puasa, mati nekat itu. Sudah berani mati belum sempat sholat, sementara perjalanan masih jauh. Harus banyak bekal yang kita bawa. Kalau kita mati tidak membawa bekal, naudzubillahi min dzalik ya. Gitu. Yang keempat, zaujatul soleh, yaitu memiliki istri yang soleh. Nah gitu ya. Itu tidak akan saya terangkan. Hadirin santriawan dan santriawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ke sini adalah litulubil yaitu menuntut ilmu. Bahwasannya dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafashahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan Allah akan mengangkat bagi orang-orang yang beriman dengan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh. Jadi intinya Allah akan angkat derajat kita bisa menjadi orang yang mulia kalaulah kita beriman kepada Allah. Iman kita buktikan dengan takwa ibadah, adapun dikoreksi dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan hidup mulia. Pingin tidak hidup mulia? Yang laki-laki pingin apa tidak hidup mulia? Setiap manusia ingin hidupnya mulia. Mulia di pandangan Allah, mulia di pandangan Rasulullah, dan mulia di pandangan sesama manusia. Kenapa? Karena kemuliaan adalah anjuran perintah agama. Ada orang mulia dengan jabatan, dan memang jabatan bisa memuliakan orang. Jadi wajar kalau jabatan menjadi incaran dan rebutan. Orang duduk di atas jabatan mulia, indah, mempesona, ribuan tangan manusia bertepuk ria, terambai jatuh cinta. Tapi seiring gelombang air di lautan, seiring pula hidup dalam kenyataan. Dikala ia lengser dari jabatannya, menderita, nestapa, seakan hidup tak bermakna, berlinang air mata tanpa satupun yang menyapa. Orang juga bisa mulia dengan apa? Dengan penampilan. Dan memang penampilan bisa memuliakan orang. Contoh, apa contoh? Para artis. Contoh bintang film. Dan contoh nih AFP. Ya. Putar-putar kota Semarang, kepiting kakinya patah. Nasi bungkus makan di taman. Kurus tampang kayak Sahrul Khan. Gitu ya. Orang juga bisa mulia dengan kekayaan, dan memang kekayaan bisa memuliakan orang. Islam pun menyuruh kepada kita kerja, usaha, cari rezeki yang halal untuk kita bisa menjadi orang kaya, lalu hidup mulia. Itu. Tapi perlu kita waspada bahwa kita mulia dengan kekayaan juga tidak selamanya. Yu'izzu mayasa wa yudhillu mayasa, diangkat oleh Allah dan akan dijatuhkan oleh Allah. Yang kedua tadi apa?
Orang bisa mulia dengan penampilan. Cuma anehnya penampilan era zaman sekarang berantakan. Betul? Prisek underground. Pacaran-pacaran ala setan yang akibat pergaulan bebas. Cubit-cubitan, main cubit, bener? Betul? Peluk-pelukan, main peluk, beneran, ngaku loh. Nah, jadi intinya santriawan dan santriawati, hakikat kemuliaan adalah akhlakul karimah. Untuk itu kita harus berpadu-padu, bersatu untuk membangun diri kita agar diri kita ini lebih baik. Mari kita sama-sama belajar, kita terapkan rasa kedisiplinan, etika dan etika ya. Bangsa Indonesia merdeka, ingat. Bangsa Indonesia merdeka bangsa bukan hadiah dari Belanda. Ini sejarah. Bangsa Indonesia merdeka bukan hadiah dari sekutu. Bangsa negara Indonesia bukan juga hadiah dari orang-orang Jepang. Tapi bangsa Indonesia merdeka, prajurit bangsa Indonesia bersatu padu, bergerilya sujud kepada Allah, kemudian perang hingga akhirnya Indonesia merdeka tahun berapa? 1945, sehingga terdengar naungan lagu indah, lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, naku negeriku yang Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Nah, mari kita bersatu padu bersama-sama untuk membangun diri kita dengan akhlakul karimah. Karena orang bisa mulia dengan akhlakul karimah. Nah, kita belajar ya. Tujuan kita apa kesini? Nuntut Jangan khawatir, pahala yang menuntut ilmu, malaikat pun menyertai kita dari rumah menuju ini tempat. Malaikat pun menyertai. Sebagaimana dalam salawatnya, bagaimana salawatnya? Sanyana malaikat ngabebrengkeun dua jangjangna, kanggo jalmi nu angkat ngaos barisae pamaksadna. Tuh malaikat ngabebrengkeun dua jangjangna tuh. Komo anu osok hobi salawatan, insya Allah pahala akan kita dapat. Hobi salawatan, hobi, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan membikin apa? Membikin lautan kehidupan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang memiliki dua sayap. Agar kenapa? Supaya malaikat itu berendam dalam air kehidupan itu. Kemudian malaikat pun keluar dari air kehidupan itu, sabari naon? Sabari ngabreng-brengkeun dua jangjangnya. Nah, dari percikan itu, dari percikan-percikan air anu muncul tina dua sayap malaikat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 10 malaikat. Malaikat itu supaya apa? Supaya mendoakan kita yang suka bersolawat. Nah, dari kecipratan itu 10 cipratan kali 10 malaikat berapa coba? Hah? 10 kali 10 berapa? Nah, berarti 100 malaikat. Nah, kalau beribu-ribu cipratan air berarti berapa tuh kan? Itu supaya mendoakan kita yang hobi untuk bersolawat gitu. Nah, jadi intinya harapan saya dan para dewan guru ya, coba fokus ke sini. Coba fokus ke sini.
Harapan saya sebagai kakak-kakak kalian, ingin supaya kalian ini lebih baik daripada saya, ya, daripada pada guru-guru kita. Intinya di sini saya menaruh harapan besar kepada kalian semua, karena bagaimanapun kalian adalah sumber-sumber penerus-penerus generasi-generasi yang akan datang. Untuk itu harapan saya semua dan Dewan Guru agar kalian ini bersemangat untuk belajar, agar kelak kalian bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, manfaat bagi nusa, bangsa dan agama khususnya. Dan insya Allah kalianlah yang akan mengangkat derajat kedua orang tua kalian, ya. Karena bagaimanapun orang tua akan selamat apabila memiliki anak yang soleh. Ini saya mau punya cerita nih, pingin dengar nggak ceritanya? Nanti di yaumil akhir ada kedua orang tuanya yang mana mereka digantung dalam api neraka. Nah, digantung dalam api neraka orang tuanya. Namun orang tua tersebut memiliki anak yang dipondokkan di madrasah atau pondok pesantren, sehingga akhirnya anak itu rindu sama kedua orang tuanya. Anak tersebut ngomong sama ustadznya atau kiainya, "Ya Ustadz, saya dari kecil hingga sekarang belum bertemu dengan kedua orang tua saya. Saya ingin ketemu Ustadz, saya kangen sama orang tua saya." Ini anak yang ditinggalin sama orang tuanya, kemudian apa? Diambil sama Ustadz, diurus, dingajikan, ya, itu dididik. Ustadz bercerita tentang orang tuanya. Orang tuanya yaitu sudah meninggal. Nah, kenapa orang tuanya masuk neraka? Karena dia melantarkan anaknya, tuh, ya. Hingga akhirnya ketika malaikat sedang menyiksa kedua orang tuanya, terdengarlah suara naungan yang begitu mengerikan hingga merinding, hingga menggetarkan aras, hingga memadamkan api neraka. Terdengar suara apa? Yaitu jeritan anak yang soleh tadi. Gimana jeritannya? Yaitu suatu doa. Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat pun berhenti ketika menyiksa orang tua tersebut. Api neraka pun padam, pintu-pintu surga pun terbuka. Malaikat pun akhirnya turun ke bumi, mencari bisikan suara dari mana itu. Tak taunya anak soleh tadi sedang berdoa untuk kedua orang tuanya. Hingga akhirnya malaikat pun naik dan mengadu kepada Allah, ya, karena terdengar suara jeritan anak soleh itu kangen sama orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan niat anak yang soleh itu, hingga akhirnya mengutus Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelantara malaikat. Intinya anak tersebut diambil oleh Allah dengan melalui pelantara malaikat. Kemudian malaikat pun memasukkannya anak soleh itu ke dalam surga. Namun di surga anak tersebut diam, tidak mau
makan, ya, tidak mau minum, tidak mau makan, dia selalu berdoa di surga, Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia ingin bertemu dengan orang tuanya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permaksudan anak tersebut, hingga akhirnya diperlihatkanlah anak tersebut dengan orang tuanya di dalam neraka. Kata malaikat, tuh bapak mane mamane keur ngagantung dina seuni neraka keur disiksa. Kemudian anak tersebut menjerit, dia berdoa ngaguguk jerik, Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengurusku sejak kecil tuh. Jadi orang tua pun mengharapkan kita semua. Untuk itu mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu agar kita ini semua menjadi anak-anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat, yang memasukkan orang tua kita ke dalam surga. Ingin tidak masuk ke dalam surga, kumpul jeung keluarga. Pingin, alhamdulillah kalau pingin ya. Nah itu, lanjutkan, lanjut. Nah, gitu. Ngerti tidak apa yang saya sampaikan? Nah, siap menjadi anak yang soleh? Semangat. Sayangilah orang tua. Jikalau kita malas-malas, kita pandang dalam pikiran kita orang tua kita. Oh, orang tua kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Demi apa? Demi anak-anak. Orang tua tidak meminta apa-apa dari kita. Hai kamu, anakku, bapak minta pangmelikeun motor. Apakah seperti itu? Tidak kan? Tapi harapan orang tua adalah kalian bisa menjadi anak yang berguna, anak yang soleh, anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama khususnya. Jaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai pemberian nama dari orang tua kita kecewakan begitu saja ya. Jangan sampai sesuap nasi yang dihasilkan oleh kedua orang tua kita menjadi tidak manfaat tuh. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa sesuap nasi yang diberikan oleh kedua orang tua kita ya. Dengan cara apa? Rajin belajar, rajin sholat, rajin berdoa agar harapan dan tujuan mereka bisa apa? Bisa bermanfaat dan menjadi suatu ibadah. Santriawan dan santriawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya ini saja ya tausiah yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya ada kekeliruan, ada kesalahan. Kalau itu salah, maka datangnya dari diri saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun bila dalam penyampaian saya ada benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita bersalawat. Siap? Salawatnya begini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Anu ngocor dalam kubur ayati ludina hadis Rasul. Hiji sodakoza rianya eta wakop nu ikhlas. Kaduana nu gadu ilmu bari di alam manfaatna. Katiluna nu gadu putra soleh ngadoakeun ka ibu Rama. Sanyana malaikat ngabeberkeun dua jangjangna. Kanggo jalmi nu angkat ngaos bari sae pamaksadna. Peci lain ciri santri, lain ciri nu tiasa ngaji, tapi peci ciri lalaki anu ngabakti kanu maha suci. Jilbab oge lain ciri istri, lain ciri nu tiasa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kanu maha suci. Allahumma sholli Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan, dan kepada Allah saya mohon maaf ampun. Ungdur mangkola wala tamdur mangkola, bilai topik wa hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.